Perlawanan Kerajaan Mataram Islam terhadap VOC atau Kongsi Dagang Hindia Belanda terjadi pada tahun 1628 dan 1629. Latar belakang perlawanan ini adalah karena kedatangan VOC dianggap membahayakan kekuasaan Mataram di Pulau Jawa. Sultan Agung, Raja Mataram pada masa itu merasa kehadiran VOC mengancam keberadaan dan kekuasaan Kerajaan Mataram. VOC didirikan pada tahun 1602 dengan tujuan untuk menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Asia, terutama di Indonesia. Kebijakan monopoli perdagangan VOC yang sangat menghambat perdagangan lokal dan menolak mengakui kedaulatan Kerajaan Mataram semakin memicu kemarahan Sultan Agung. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan penyerangan ke Batavia, ibu kota VOC di Indonesia, sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan asing. Perlawanan Kerajaan Mataram Islam terhadap VOC merupakan babak terpenting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yang dimana terdapat beberapa faktor juga yang dapat memicu terjadinya konflik tersebut. Yang pertama ada ekspansi kolonial, yaitu VOC dalam Kongsi Dagang Belanda ini mempunyai ambisi untuk menyatukan wilayah-wilayah Nusantara, dan juga ekspansi ini mengancam kedaulatan dan kemerdekaan Kerajaan Mataram. Yang kedua ada perebutan sumber daya, yaitu perdagangan dan pertanian tersebut merupakan sumber daya yang sangat vital yang terhadap dua belah pihak tersebut, dan kemudian menjadi pertentangan juga bagi VOC. Yang ketiga ada perbedaan ideologi, yang dimana nilai-nilai Islam yang dianut terhadap Kerajaan Mataram ini tentunya juga menjadi pertentangan bagi VOC. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah ambisi untuk menyatukan Jawa, yaitu di mana terdapat Sultan Agung yang merupakan raja terkenal di Kerajaan Mataram tersebut dan memiliki visi untuk menyatukan wilayah Jawa. Tetapi dengan kehadirannya VOC tersebut ini menjadi penghalang untuk mencapainya visi Sultan Agung. Tokoh sentral pada perlawanan Mataram adalah Sultan Agung Hayagribowo. Beliau merupakan seorang pemimpin yang visioner, memiliki strategi perang yang tinggi, dan semangat juang yang tak tergoyahkan. Lalu, di bawah kepemimpinannya juga, Mataram pernah melakukan serangan besar-besaran ke Batavia, yaitu pusat kekuasaan VOC di Jawa. Perlawanan Mataram berlangsung secara sengit. Beberapa peristiwa penting yang menandai jalannya perlawanan ini antara lain serangan ke Batavia. Sultan Agung beberapa kali memimpin serangan besar-besaran ke Batavia. Meskipun tidak berhasil menaklukkan kota ini, serangan-serangan tersebut memberikan tekanan yang cukup besar kepada VOC. Perang gerilya. Selain perang terbuka, Mataram juga menerapkan taktik perang gerilya untuk mengganggu aktivitas VOC di wilayah-wilayah yang dikuasai. Diplomasi. Mataram tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga melakukan diplomasi dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara untuk membangun koalisi melawan VOC. Meskipun Mataram memberikan perlawanan yang gigih terhadap VOC, namun pada akhirnya VOC masih bisa mampu mempertahankan posisinya di Jawa. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Mataram tidak bisa mengusir VOC secara total. Yang pertama, ada faktor kekuatan militer. Kekuatan militer VOC pada saat itu telah dilatih secara profesional dan mempunyai persenjataan yang modern. Yang kedua, terjadinya perpecahan internal. Setelah wafatnya Sultan Agung, terjadilah perpecahan internal di Kerajaan Mataram. Yang ketiga, ada perjanjian-perjanjian yang tidak menguntungkan.
Beberapa kali VOC sering membuat perjanjian yang selalu merugikan masyarakat Mataram atau Kerajaan Mataram. Yang keempat ada Perjanjian Giyanti pada tahun 1755, di mana perjanjian ini ditandai dengan berakhirnya masa kejayaan Kerajaan Mataram dan juga kesultanan terpecah menjadi dua, yaitu ada Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Kesimpulannya, perlawanan Mataram terhadap VOC merupakan salah satu catatan penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Semangat, juang, dan kepahlawanan Sultan Agung serta rakyat Mataram menginspirasi generasi-generasi selanjutnya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Meskipun pada akhirnya Mataram mengalami kekalahan, namun semangat perlawanan mereka tetap abadi dan menjadi bagian dari identitas bangsa Indonesia.